Ada riwayat bunyinya gini, Bu. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Saya ulang, Bu, ya. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Al-birru husnul khuluq. Itu ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Maksudnya bagaimana? Kita ini, Bu, kalau beramal dengan menggunakan akhlak yang mulia, nilai amal kita itu sempurna gitu loh, Bu. 100, bahkan A+. Sehingga kalau nilai kebaikan kita dinilai sempurna oleh Allah, potensial tinggi, Bu, kedudukan kita di sisi Allah nanti. Sehingga potensial pula kita nanti akan bisa sangat dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Ada orang bantu anak yatim. Yang satu ngomong, "Tong, sini, Tong. Nih, buat kamu ya. Dah, sana pergi." Ini dapat pahala, Bu, karena dia bantu anak yatim tadi. Cuman nilainya standar, Bu, karena nggak pakai akhlak. Asal ngasih, dah, sana pergi ya. Ya, kalau nilai 70 lah. Napa berapa, Bu? 70. Ya, lumayan lah. Kalau dia pakai akhlak, lain lagi, Bu. Sini, Nak. Ya Allah, anaknya siapa? Masya Allah. Yang semangat ya. Jangan patah semangat. Nabi aja dulu yatim tapi jadi orang sukses. Kamu harus semangat, tidak boleh patah semangat. Harus banyak. Anak yatim dimuliakan sama dia, dimuliakan. Yang model begini, terus kasih ini buat kamu, Nak, ya. Semoga berkah. Maaf, Bapak nggak bisa ngasih banyak, tapi semoga ini berkah buat kamu. Pergi anak itu seneng karena dibahagiakan, dia dimuliakan. Itu namanya pakai akhlak. Sebelum pergi tanya, "Ntar, ibu kamu masih muda apa udah tua?" Maksudnya kalau masih muda tak kasih modal untuk usaha. Kalau sudah tua tak santuni saja. Gitu maksudnya, bukan kemana-mana pikirannya, Bu, ya. Karena ada memuliakan, maka nilainya sempurna. Berapa, Bu? 100, bahkan A+. Itu namanya al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna terletak kepada baiknya budi pekerti. Yang satu nggak pakai akhlak. Sini lo, dasar yatim yo. Nih, 10.000 tuh. Nah, melarat tuh, miskin lo. Ngasih tapi sambil menghina. Ini alih-alih dapat pahala malah dapat apa? Dosa. Jadi kalau kita pakai akhlak, nilainya sempurna. Sehingga itu potensial buat kita nanti insya Allah dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sholat, shaf pertama laki-laki nih ditanya. Di belakang imam 3 orang. Yang satu sholat semata-mata ini wajib. Saya tidak mau dosa. Allahu Akbar. Standar nilainya. Ya 70, 80, oke lah, tidak ada masalah. Yang satu sholat karena dia ada kerinduan kepada Allah, pengen munajat kepada Allah, pengen berkomunikasi dengan Allah, pengen menyampaikan sesuatu kepada Allah, sehingga dia jaga kekhusyuan dalam sholatnya. Yang kedua ini nilainya sempurna, 100 bahkan plus, karena dia pasti khusyuk, karena dia pengen berkomunikasi dengan Allah. Yang satunya lagi sholat karena ada mertua sampingnya. Allah, riya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una. Riya dia. Yang ketiga ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Tapi ini catatan pentingnya, dia sholat sambil riya itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Catat baik-baik itu. Jadi kalau ada orang masih mau sholat walaupun dengan kualitas sholat yang nggak bagus istilahnya gitu ya, itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Kenapa, Bu? Karena orang seperti ini insya Allah nanti di akhirat masih dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat walaupun dimarahi. Ya karena dia nggak ikhlas itu. Tapi dia masih dipanggil sebagai orang yang sholat. Tapi kalau yang nggak sholat dipanggil sebagai pendurhaka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi dihitung dari manapun orang masih mau sholat walaupun nggak bagus kualitasnya itu masih lebih baik. Tapi kalau bisa kita jangan dimarahi lah. Jadi sebisa mungkin kita termasuk yang dirahmati. Semoga, amin. Allahumma amin. Makanya saya ulang, perihal ini usahakan kita jaga akhlak. Dan dalam hadis Bukhari
Di antara hal yang sangat berat nilainya dalam timbangan nanti adalah husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Kan kalau mau masuk surga ditimbang dulu Bu ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu Bu, kalau kita baca hadis-hadis tentang masalah mizan, nanti ada kejadian di mana timbangan seorang muslim itu kadang kebaikannya kalah Bu dengan keburukannya. Maka Allah tidak langsung memasukkan ke neraka. Apa kata Allah? Coba lihat, ada nggak amalan-amalan kebaikan yang sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Dikumpulkan Bu amal-amal sunnahnya. Kadang masih kurang Bu, kebaikannya masih kalah dengan keburukannya. Tiba-tiba datang sholat, tiba-tiba datang Al-Quran sama puasa. Adalah fikih sunnah saya sabik, itu bisa dibaca nanti. Kata puasa mengatakan, ya Allah, dia telah menahan lapar dan dahaganya untukmu, karenamu ya Allah. Izinkan saya memberikan syafaat kepada dia, kata Allah, diizinkan. Al-Quran juga datang, ya Allah, dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya, kata Allah, diizinkan. Menarik kata-kata Quran dia. Dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Karena biasanya kalau baca Quran ngantuk biasanya, betul ya? Iya. Kalau yang nggak ngantuk, alhamdulillah. Tapi kalau dilawan, itu masuk dalam hadis tadi itu. Allahu Akbar. Terus singkat kata, singkat cerita, akhirnya orang ini ternyata kebaikannya masih kalah juga Bu. Jadi masih kalah juga. Kata Allah, ambil akhlaknya. Kalau dia punya stok akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia ini yang kata, kalau dalam hadis Bukhari itu tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya keburukan itu kecuali al-akhlak yang mulia itu. Di samping puncaknya nanti bitokoh. Kalau masih, tapi ini sudah jarang kalah. Kalau masih kalah juga, terakhir bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil, tapi kecil itu isinya la ilaha illallah. Itu yang membuat menang semuanya itu. Makanya yang ringan lisan juga baca la ilaha illallah. Tapi yang sepenuh hati nggih. Itu begitu baiknya Allah loh Bu. Hambanya kebaikannya kalah, diupayakan syafaat dengan izin Allah. Dan Allah Maha tahu tentunya. Kalau Allah nanya bukan berarti Allah nggak tahu, itu hanya bahasa administrasi aja itu. Nah, makanya banyak-banyakin stok Bu ya. Stok akhlak yang mulia diantaranya. Karena itu akan memperberat timbangan kebaikan kita insya Allah. Allahu Akbar. Al-akhlak al-karimah. Dan kata para ulama, dengan akhlak inilah orang bisa semakin dekat dengan Allah. Dan tidak jarang orang yang tidak punya akhlak itu justru jauh dari Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah berkaitan dengan tukang sihirnya Fir'aun ketika mau diadu dengan Nabi Musa itu kan mereka jaga akhlak. Wahai Nabi Musa, panjenengan dulu apa saya dulu? Apa kami dulu? Kata Nabi Musa, kalian dulu aja. Itu dengan izin Allah akhirnya mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, orang kalau bisa menjaga akhlak kepada Allah dan Rasulnya atau kepada sesamanya, itu mudah mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga akhlak biasanya rawan mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Dalam fikih sunnah saya baca satu riwayat, ada seseorang pas sholat oleh Nabi suruh sujud, tidak mau sujud. Dia ambil kerikil, ditaruh di jidatnya. Gini aja udah cukup, kata dia. Dia tidak berakhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata para sahabat, dan saya tidak melihat dia mati kecuali mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Dalam satu riwayat yang pernah saya ngaji, pernah sesaat Madinah itu mengalami banjir, sehingga kemudian Nabi itu sholat di atas onta. Sahabat sholat di atas onta. Ada satu orang yang ngeyel, apa sholat di atas onta? Enggak nendang, kurang afdal. Maka di saat semua sahabat dan Nabi sholat di atas onta, dia sholat di bawah, kelelep gitu. Tapi ini kelihatannya semangat, tapi menyalahi akhlak ini, menyalahi akhlak yang mulia kepada Nabi kita Muhammad, menyalahi amal jama'i. Akhirnya apa terjadi? Na'udzubillah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah minasyarri dzalik. Makanya jaga akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Nah, insyaallah kita semua akan dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tentu berarti juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Karena
khutbah saya agak jauh Bu, di Bintara. Tapi saya buka ruang diskusi. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Jelas semua nggak? Atau tidak jelas semua? Masya Allah. Nggih pun kalau jelas semua cukup berarti cukup Bu Anang ya. Kita tutup dengan ini doa atau hamdalah aja biasanya. Doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.